Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fuswatun Kasanah dengan NIM 18622011178. Masih pada materi yang sama, kali ini saya ingin membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Setelah sebelumnya saya sudah membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas serta cara pengoperasian Mendeley. Kita akan menguji uji asumsi klasik dengan analisis linier berganda. Jika kalian penasaran bagaimana uji asumsi klasik ini, silahkan kalian lihat video kali ini. Kita mempraktekkan untuk uji asumsi klasik ini, kita harus tahu dulu konsep dasar regresi linier berganda. Analisis linier berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Menurut Viratna Sujarweni pada tahun 2014, model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik, yaitu yang memiliki kecepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik seperti multikolinearitas, heterodastisitas, dan autokorelasi. Untuk tahap pengujian agar model regresi linier berganda menjadi valid sebagai ramalan, yaitu ada yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas ini biasa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya itu uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan yang kedua itu ada uji heterodastisitas. Uji ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Apabila hasil uji heterodastisitas ini ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heterodastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai ramalan. Untuk uji heterodastisitas bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama uji Glatzer, yang kedua uji Park, yang ketiga uji Spearman, dan yang keempat grafik scatterplot. Dan yang pada video kali ini kita akan menguji hanya 2 pada uji heterodastisitas, yaitu uji hasil Glatzer dan grafik scatterplot. Dan uji yang ketiga ini adalah uji multikolinearitas. Adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Uji multikolinearitas ini menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya, yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Pada hari ini yang akan dibahas yaitu dengan melihat Pearson correlation antara variabel bebas dan nilai VIF tolerance. Dan uji yang keempat yaitu uji autokorelasi. Uji ini dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu atau time series. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Misalnya itu contohnya pada skripsi, misalnya mengamati perusahaan
beberapa perusahaan pada periode waktu yang dimaksud dengan time series. Dan uji yang kelima yaitu uji linearitas, digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Pada uji linearitas ini tidak dilakukan karena data yang digunakan variabel independen dengan dependen sudah didasari dengan rumusan teoritis yang sangat berhubungan. Dan pada uji ini juga uji autokorelasi tidak dilakukan karena kita memakai data primer cross section, bukan data sekunder time series. Langsung saja kita ke prakteknya. Sebelumnya kita harus mempersiapkan data primernya, yaitu variabel Y dan variabel X, X1, X2, dan X3. Di sini saya memakai 100 responden. Setelah itu kita siapkan dulu, kita membuka SPSS. Jadi untuk uji ini kita menggunakan SPSS. Setelah sudah disiapkan, data yang kita masukkan ke dalam SPSS itu hanya jumlah pada variabel Y, X1 dan X2 dan X3. Jadi hanya jumlahnya saja. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy variabel Y, lalu kita paste di sini di SPSS. Begitu juga dengan X1, kita copy lalu kita paste, dan X3 dan X4. Setelah sudah ada ini var 002, var 003, kita ubah terlebih dahulu supaya itemnya itu berubah menjadi Y, X1, X2, dan X3. Yaitu dengan cara kita klik variabel view, dan di name ini kita tulis secara manual aja ya. Name-nya kita ubah yang X2 tadi, yang var 002 itu tadi Y, dan yang bawahnya ini yang nomor 2 itu X1, X2, dan X3. Setelah sudah selesai, kita ke data view. Setelah sudah seperti ini, data siap untuk dilakukan pengujian. Untuk pengujian yang pertama, kita menguji uji normalitas. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas, yang pertama pada uji grafik, ada uji grafik histogram. Jika grafik memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng, maka grafik tersebut dikatakan normal. Dan pada uji grafik probability plot atau grafik p-plot, menurut Imam Ghazali pada tahun 2011, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Dan yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov. Ini apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data ini berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai signifikasi kurang dari 0,005, maka tidak berdistribusi normal. Langsung saja kita melakukan pengujian. Jadi data yang tadi sudah kita masukkan ke dalam SPSS, kita klik analyze, lalu klik regression, dan klik linear. Setelah sudah klik linear, akan muncul seperti ini. Kita masukkan untuk variabel Y, kita masukkan ke dalam dependent, yaitu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan untuk X1, X2, dan X3 kita masukkan ke dalam independent, yaitu variabel yang bebasnya. Setelah sudah seperti ini, kita klik plot. Lalu kemudian ada seperti ini. Untuk yang variabel Y-nya, kita masukkan yang S recit. Yang X-nya kita masukin Z-pred. Setelah sudah seperti ini, jangan lupa yang di bawah itu
standarnya, histogram dan normal probability plot kita centang. Setelah itu kita klik continue, lalu di sini kita klik OK. Nah, data output pada uji normalitas langsung muncul, yaitu seperti ini. Langsung kita ke data grafik histogramnya, munculnya seperti lonceng. Ini berarti grafik berdistribusi normal karena dapat dilihat dari grafik memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Sedangkan kita lihat langsung, kita cari untuk grafik p-plotnya, itu seperti ini. Pada hasil grafik output p-plot ini juga berdistribusi normal karena pada data ini plotting titik-titik menggambarkan data sesungguhnya yang data sesungguhnya mengikuti garis diagonal seperti gambar. Setelah itu kita uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu yang pertama kita siapkan data yang tadi. Ini langsung kita klik analyze, kita klik regression dan linear. Setelah sudah muncul seperti ini, kita klik save. Dan muncul seperti ini, linear regression save. Kita beri centang untuk unstandardized pada residual. Kita beri centang. Setelah itu kita continue kan, lalu kita klik OK. Kemudian di data ini langsung muncul res 1. Kita abaikan saja. Kita langsung buka analyze lagi, kita buka non-parametric test, lalu kita buka legacy dialogs. Setelah itu kita buka satu sampel KS, kita klik, muncul seperti ini. Lalu yang terakhir ini yang unstandardized, kita pindahkan ke tes variable list. Jika sudah, kita klik OK. Lalu data outputnya sudah muncul hasilnya. Pada uji Kolmogorov-Smirnov tadi bisa dilihat dasar pengambilannya itu apabila nilai signifikasi lebih besar daripada 0,5 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Bisa dilihat dari data ini, datanya itu 0,003. Berdasarkan tabel ini nilai signifikan tidak berdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Untuk cara agar supaya data bisa berdistribusi normal, yaitu kita harus transformasi data salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan dependen. Dan untuk uji yang kedua, kita menguji heterokedastisitas. Pada dasar pengambilan keputusan untuk uji heterokedastisitas itu, kita akan menguji, yaitu yang pertama uji Gleitzer dan yang kedua uji grafik scatter plot. Pada uji Gleitzer, apabila nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Sedangkan pada uji grafik scatter plot menurut Imam Ghazali tahun 2011 tidak terjadi heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Langsung saja kita praktekkan untuk uji yang pertama itu uji Gleitzer.
kita memakai data yang tadi, biarkan saja ada resnya. Karena pada uji Glacier ini kita memang membutuhkan ini. Jika kita sudah sampai ke res_1, kita langsung saja ke transform. Langsung klik compute variable. Setelah itu, setelah seperti ini, kita tulis res2. Lalu pada numeric expression kita tulis ADS underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Setelah seperti ini kita klik OK, lalu di data ini muncul res2. Setelah sudah seperti ini, kita analyze, lalu kita klik regression, lalu ke linear. Jika sudah muncul seperti ini, dependent Y kita kembalikan dulu, kemudian yang res kita masukkan ke dalam dependent atau variabel yang mempengaruhi. Jika sudah, kita klik OK, kemudian muncul datanya. Kita baca yang koefisien. Kita lihat kembali pada dasar pengambilan pada keputusan uji heterokedastisitas pada uji Glacier. Apabila nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Kita lihat hasilnya pada signifikasinya itu tidak boleh kurang 0,05 jika tidak terjadi. Bisa dilihat untuk signifikasinya tidak ada variabel yang lebih dari 0,05. Maka sudah bisa disimpulkan untuk hasil output uji Glacier tidak terjadi heterokedastisitas. Kemudian selanjutnya kita uji grafik scatter plot. Untuk uji grafik scatter plot tadi kita pada saat uji normalitas itu sudah langsung sama langkah-langkahnya. Jadi untuk uji scatter plot ini sudah ada output datanya. Data outputnya seperti ini, dan bisa dilihat pada dasar pengambilan keputusan untuk uji heterokedastisitas uji grafik scatter plot ini menurut Imam Ghazali tidak terjadi heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Bisa dilihat pada hasil data output uji grafik scatter plot ini, terlihat pada gambar scatter plot, titik-titik menyebar di atas, di bawah angka 0, dan pada sumbu Y. Menurut data grafik scatter plot ini sudah jelas tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk uji yang ketiga pada uji asumsi klasik pada analisis linear berganda ini, yaitu uji multikolinearitas. Pada dasar pengambilan pada keputusan uji multikolinearitas ini, yaitu yang pertama ada pada person correlation, yaitu di keputusan pada pengujian person correlation ini, jika koefisien korelasi lebih besar daripada 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas. Langsung saja kita kepada praktek untuk uji person correlation ini. Kita menyiapkan data yang tadi. Jadi data yang tadi itu sudah kita ujikan lagi saja untuk person correlation. Kita langsung klik analyze,
lalu ke regression, kemudian ke linear. Jika sudah seperti ini, kita pindahkan dulu yang res 2 tadi. Kita pindahkan lagi untuk dependennya, yaitu variabel Y. Kemudian kita klik statistik. Setelah itu muncul seperti ini. Untuk estimasi dan modelnya kita hapus dulu centangnya, kemudian kita centang untuk yang ini, deskriptif, dan ini yang terakhir ini, diagnosis. Setelah sudah, kita klik continue dan klik OK. Data hasil output kemudian sudah masuk. Kita lihat untuk dasar pengambilan keputusan untuk uji Pearson correlation. Jika koefisien korelasi lebih besar daripada 0,8, maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika koefisien korelasi kurang dari 0,08, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita bisa lihat pada hasilnya, yaitu pada correlation, hasilnya tidak ada yang lebih dari 0,08. Dan bisa disimpulkan pada hasil output pada uji Pearson correlation tidak terjadi multikolinearitas karena hasilnya semua kurang dari 0,8. Kita lanjut kepada uji tolerance dan if-if. Pada dasar pengambilan keputusan pada uji ini, menurut Imam Ghazali tahun 2011, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika tolerance lebih besar daripada 0,1 dan nilai if kurang dari 10. Langsung saja kita praktekkan. Kita memakai data yang tadi. Jadi pada data untuk pengujian Pearson correlation tadi, kita langsung muncul output. Aja kita lihat hasil dari uji tolerance dan if-if. Nah, kita lihat pada dasar pengambilan keputusannya tadi, nilai tolerance harus lebih dari 0,1 dan nilai if kurang dari 10. Bisa lihat nilai if untuk ketiga variabel ini lebih dari 0,1. Sedangkan pada nilai if-nya, kita lihat nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai if-nya harus kurang dari 10. Kita lihat ini 1,6, 2,3, 2,1. Sedangkan nilai toleransinya 0,5, 0,4, 0,4. Ini sudah jelas itu lebih dari 0,1. Jadi bisa disimpulkan untuk uji tolerance dan if ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa paham mengenai uji asumsi klasik pada analisis linear berganda. Semoga video ini bisa membantu kalian jika kalian ingin menguji untuk uji asumsi klasik analisis linear berganda. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.